Cerita dimulai dengan seorang cewek membuka sebuah buku yang menceritakan tentang seorang penyihir yang bernama Ike, dan dia adalah penyihir hebat yang berada di pasukan Raja Iblis. Nah, pasukan Ike memulai menyerang kota supaya bisa menguasai kota tersebut dengan memulai menerobos gerbang kota, dan rencana ini sudah disusun sama Ike dan dibantu juga sama bawahannya yang bernama Jiron. Singkat cerita, pasukan Ike sudah masuk ke sebuah kota menyerang pasukan manusia, dan Ike sendiri langsung berhadapan sama pemimpin pasukan manusia tersebut. Di situ, Ike memperkenalkan dirinya kalau dia dari pasukan Raja Iblis ke-7 di bawah kepemimpinan Raja Iblis, berarti Ike masih di bawahnya. Dan Ike memberi 3 pilihan terhadapnya, yaitu mau jadi pasukan Raja Iblis, bundir, atau pura-pura kabur. Tapi pemimpin pasukan manusia itu menolak semuanya dan memilih untuk menyerang Ike. Tapi Ike dengan cepat langsung melancarkan sihirnya dan menang dengan telak. Akan tetapi setelah itu Ike malah menyuruh Jiron untuk mengobatinya, dan Jiron kelihatan bingung. Di balik perang itu ternyata ada seorang penyihir cewek yang melihat proses Ike, dan dia sangat bangga dengannya karena Ike dengan cepat bisa menguasai kota tersebut yang bernama Arsenam. Lanjut cerita, perang pun berakhir yang dimenangkan oleh pasukan Ike. Tapi Ike merasa bersalah karena dia nggak terbiasa sama perang ini, apalagi lawannya itu manusia. Dan ternyata di balik Ike merasa kasihan terhadap manusia karena dia sendiri adalah manusia. Ya, sejarahnya Ike ini adalah cucunya Romber yang merupakan seorang penyihir iblis yang hebat. Sebenarnya bukan cucunya sih, tapi dia dipungut sama Romber. Dan Ike dikasih sebuah wasiat, dia disuruh untuk masuk ke pasukan Raja Iblis dengan pura-pura jadi iblis tanpa ketahuan. Nah, Ike ini udah ngasih penghalang pelindung, berarti nggak ada orang satupun yang bisa masuk. Tapi ternyata ada seorang pelayan yang dari awal sembunyi di kolong meja. Karena hal itu, Ike ngerasa sedih banget karena rahasianya diketahui dengan mudah. Ike pun dipanggil sama Jiron membahas mengenai nasib kota tersebut, bagaimana rencana selanjutnya. Tapi tiba-tiba Ike teleport ke sebuah tempat yang ternyata ulah penyihir cewek itu. Dan dia adalah seorang kapten pasukan Raja Iblis ke-7 yang bernama Cheviro. Dan dia adalah atasannya Ike. Nah, langsung Cheviro manggil Ike karena Master Raja Iblis ingin bertemu dengannya. Alasannya, karena Ike bisa menguasai kota Arsenam dengan cepat, cuman butuh seminggu doang. Dan untuk Master Raja Iblis ini adalah di atasnya kapten. Jadi Ike bingung kenapa dia mau ketemu dengannya. Mungkin aja dia penasaran. Lalu setelah itu, Ike dan Cheviro pun bergegas pergi ke kota Raja Iblis untuk bertemu masternya. Di sisi lain, pelayan yang mengetahui rahasia Ike ternyata masih terjebak di ruangan tersebut karena Ike belum cabut menghalang pelindungnya. Tapi tenang aja, pelayan itu dikasih makanan supaya nggak kelaparan. Terus lanjut cerita, Ike dan Cheviro sampai ke kota Raja Iblis. Tapi Ike ragu karena takut identitas dia ditahu. Tapi Cheviro bantu Ike supaya tetap tenang. Dan ternyata penjaganya tahu kalau Ike adalah cucunya Romber. Jadi Ike bisa masuk dengan tenang untuk bertemu masternya. Di pertengahan jalan, Ike bertanya kepada Cheviro seberapa jauh lagi untuk tiba di ruangan masternya. Dan Cheviro jawab sebentar lagi. Terus Cheviro dengan sombongnya pasti Ike iri dengan cara dia terbang. Karena dari awal Cheviro ini bukan jalan kaki, tapi terbang gitu. Dan Ike pura-pura nggak iri aja, padahal sebenarnya dia tuh iri banget, pengen belajar sihir terbang. Setelah itu pun mereka sampai di depan pintu, dan Cheviro pergi lapar dulu sebelum ketemu masternya. Nah, sebelum Ike bertemu masternya, Ike mikir kalau masternya itu adalah seorang pria yang mempunyai sifat yang sangat kejam dan berparas dingin. Lalu Ike pun disuruh masuk sama Cheviro, dan pada akhirnya dia bertemu dengan masternya, yaitu panglima tertinggi pasukan Raja Iblis. Sebelumnya, Ike mikir kalau masternya itu seorang pria, tapi ternyata yang di depannya itu seorang cewek. Dan ternyata masternya itu bukan seorang pria. Nah, masternya bilang ke Ike kalau dia menguasai kota Arsenam yang sangat kuat, hanya dalam waktu seminggu. Ike pun menjawab, benar, aku hanya menjalankan perintah dan semuanya diatur oleh Cheviro. Masternya bilang kalau dia sangat rendah hati seperti manusia. Ike dalam hati langsung panik kalau dirinya dicurigai. Cheviro pun mengenali Ike kalau dia adalah cucunya Romber, dan masternya mikir pantas saja Ike rendah hati karena Romber sendiri juga seperti itu. Dan Ike pun menjelaskan kepada masternya kenapa dia tidak membunuh manusia. Menurut teori Romber, kalau dia membunuh manusia itu nggak untung banget karena manusia itu bisa dimanfaatin. Jadi dengan cara itu pasti pasukan Raja Iblis diuntungkan banget. Ike pun mikir kalau masternya itu sama seperti Romber, harusnya dia ngerti tentang pengetahuan ini untuk merevolusi pasukan Raja Iblis. Dan masternya langsung teleport ke depan mukanya Ike sambil berkata kalau Ike berbeda dengan iblis lainnya. Dan di suatu saat dia pengen lihat muka di balik topengnya Ike. Nah, di sini Ike langsung panik banget kalau masternya itu udah tahu kalau dia memakai sebuah topeng. Tapi identitas dia beritahu kalau sebenarnya Ike adalah manusia. Setelah itu pun Ike balik ke ruangan sebelumnya yang masih ada pelayan yang terjebak. Dan pelayan itu lagi tidur. Terus Ike langsung membangunkannya. Pelayan tersebut langsung panik banget karena takut dibunuh sama Ike. Tapi Ike nggak akan bunuh dia, tapi dengan satu syarat, harus jadi pelayannya Ike.
karena dia udah tahu rahasianya. Dan pelayan itu bernama Sati, dan Sati pun mau menjadi pelayannya. Kalau nolak, pasti Ike akan bertindak. Keesokan harinya, Ike ditunjuk sebagai penguasa kota Ivalias karena kota itu menjadi garda di depan perang sama manusia ke depannya. Dan Ike harus melindungi kota tersebut. Walaupun kota itu kecil, tapi itu sangat penting banget bagi pasukannya. Nah, Ike langsung menyusun rencananya dengan memulai perbaiki tembok kotanya dulu. Tapi Jiron bilang kalau itu membutuhkan waktu yang sangat lama, kira-kira setengah tahun. Dan Ike pun mikir kalau itu terlalu lama. Dan dia langsung memikirkan sebuah ide. Harusnya hanya butuh 1 bulan dengan mempekerjakan pasukannya dan manusia. Jadi manusia dan iblis bekerja sama memperbaiki tembok kotanya. Tentu aja mereka dikasih imbalan sebagai bonus semangatnya supaya pekerjaan ini cepat selesai. Jiron pun langsung bangga terhadap Ike karena dia sangat jenius, geran kalau dia kepercayaan pasukan Raja Iblis. Bahkan Jiron berpikir mengikuti Ike adalah pilihan yang tepat dan bakalan rugi banget kalau menjauh darinya. Pasti suatu saat Ike akan menjadi Raja Iblis selanjutnya dan cerita pun berakhir.